Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan mengepresentasikan mengenai laporan cerita pendek. Ada pula anggota kelompok kami, Anissa Cahyani Laksonawati dengan NIM 2104002, Karissa Aprida dengan NIM 2101057, Muhammad Hilmi Asidiki dengan NIM 2102766, dan Putri Nabilah dengan NIM 2106961. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian cerpen. Cerpen merupakan cerita pendek yang berisi tentang kisah cerita yang berisi tidak lebih dari 10.000 kata. Pada umumnya, cerita pada cerpen bisa memberikan kesan dominan dan berkonsentrasi pada masalah satu tokoh. Laporan cerpen atau biasanya yang kita sebut dengan resensi cerpen. Resensi cerpen adalah sebuah karangan yang berisi komentar maupun pembahasan tentang kualitas, kelebihan, serta kekurangan sebuah cerpen. Yang biasanya dikomentari dari sebuah cerpen adalah kualitas isi, penggunaan bahasa, format serta struktur penyajian, serta manfaat cerpen tersebut bagi pembaca. Resensi cerpen juga harus mengungkapkan identitas cerpen tersebut, yang terdiri dari judul cerpen, nama pengarang, pokok isi cerpen, keunggulan cerpen, kelemahan cerpen, dan saran-saran untuk cerpen tersebut. Tujuan resensi cerita pendek. Tujuan resensi cerita pendek diantaranya adalah memberikan informasi atau pemahaman yang komprehensif atau mendalam tentang apa yang tampak dan terungkap dalam sebuah cerita pendek. Kedua, mengajak pembaca untuk memikirkan, merenungkan, dan mendiskusikan lebih jauh fenomena atau problema yang muncul dalam sebuah cerita pendek. Terakhir, memberikan pertimbangan kepada pembaca apakah cerita pendek itu pantas mendapat sambutan dari masyarakat atau tidak. Apa saja aturan yang diperlukan untuk resensi cerpen? Aturan resensi cerita pendek. 1. Identitas cerpen. Dalam identitas cerita pendek memuat judul, nama pengarang, penerbit, jumlah halaman, dan tanggal terbit. Kedua, pendahuluan. Pendahuluan dalam sebuah resensi dapat memuat beberapa hal seperti memberitahu judul cerita pendek, mengenalkan siapa pengarang dan prestasi yang pernah pengarang raih, menjelaskan ciri khas dari pengarang. Ketiga, pokok isi cerpen. Pokok isi cerpen atau yang sering kita sebut sinopsis cerpen memaparkan hal-hal dan kejadian dalam cerita pendek tersebut secara garis besarnya. Keempat, pengantar atau unsur intrinsik. Yang pertama yaitu ada tema. Untuk mencari tema dalam cerpen dengan cara membaca ceritanya sampai habis dan pahami hal yang menonjol dari cerita tersebut. Hal penting sering dibahas dan dimunculkan oleh pengarang. Lalu yang kedua yaitu tokoh dan penokohan. Sama halnya dengan menentukan tema, menentukan tokoh, dan penokohan juga dengan cara membaca ceritanya sampai habis. Menuliskan ke secari kertas siapa tokoh utamanya dan permasalahan apa yang dia hadapi, watak masalah, dan siapa antagonisnya. Lalu yang ketiga yaitu latar. Menjelaskan latar tempat, waktu, dan suasana. Dan yang keempat yaitu alur. Menentukan struktur cerita yang disusun oleh rentetan peristiwa yang mana diakibatkan atau dialami oleh pelaku atau yang kita sebut dengan alur. Macam-macam alur. Yang pertama yaitu ada alur maju. Nah, urutannya itu yang pertama pengenalan, muncul konflik, klimaks, anti klimaks, dan yang terakhir penyelesaian. Dan yang kedua alur mundur. Pertama yaitu penyelesaian, anti klimaks, klimaks, muncul konflik, dan yang terakhir pengenalan. Dan yang terakhir alur campuran. Yang pertama klimaks, muncul konflik, pengenalan, anti klimaks, dan penyelesaian. Lalu yang kelima yaitu sudut pandang, yaitu cara penulis menempatkan dirinya di dalam cerita. Macam-macam sudut pandang yaitu sudut pandang orang pertama, kata gantinya yaitu aku sebagai pelaku utama. Sudut pandang orang kedua, kata gantinya yaitu kamu sebagai pelaku utama. Sudut pandang orang ketiga, kata gantinya yaitu ia, dia, dan mereka. Sebagai pelaku utama, sudut pandang campuran, kata ganti aku dan kamu.
sebagai pelaku utama. Lalu yang keenam yaitu gaya bahasa. Menentukan gaya bahasa yang digunakan pada cerpen tersebut. Gaya bahasa yang biasa sering digunakan yaitu bahasa sehari-hari, seperti majas dan kiasan. Lalu yang ketujuh yaitu amanat. Cara menentukan amanat cerpen dengan membaca cerpen sampai habis, pahami maksud cerita baik secara tersirat maupun tersurat, melalui dialog tokoh, karakter tokoh, dan jalan cerita. Amanat dapat berupa ajakan, saran, atau perintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kelima, isi resensi cerpen. Menentukan resensi cerpen yang berisi komentar maupun pembahasan tentang kualitas, kelebihan, serta kekurangan sebuah cerpen. Yang biasanya dikomentari dari sebuah cerpen adalah kualitas isi, penggunaan bahasa, format serta struktur penyajian, serta manfaat cerpen tersebut bagi pembaca. Yang keenam, kesimpulan. Menentukan kesimpulan yaitu rangkuman dari seluruh ide yang ada dalam sebuah cerita seperti cerpen. Dengan mencari ide pokok dalam suatu cerpen, kita bisa merangkai sebuah kesimpulan cerita. Yang ketujuh, saran atau rekomendasi. Jika cerpen yang kita baca dinilai sangat baik dan bermanfaat, kita juga bisa memberikan saran atau rekomendasi kepada orang lain agar mereka juga membaca cerpen yang kita baca. Cukup sekian penyampaian materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.